Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihah wal afiyah. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan nantinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kisah sahabat yang menggugah akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kisah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sahabat Bilal ini merupakan sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk orang-orang Islam bersahabat yang masuk ke agama Islam pertama kali. Yang ketika itu Bilal bin Rabah ini merupakan seorang budak yang berada dalam kepemilikan Umayyah bin Khalaf. Ketika beliau mendengar dakwah Rasulullah Muhammad SAW, beliau masuk ke agama Islam, menyatakan keimanannya kepada Rasulullah SAW dengan bersyahadat. Ketika diketahui oleh Umayyah bin Khalaf akan keislamannya, maka dia pun mendapatkan siksaan yang pedih. Diceritakan dalam sebuah riwayat sejarah, beliau disiksa selama 3 hari dalam padang pasir yang panas, kemudian di atasnya ada batu yang berat, kemudian meminta kepada anak-anak kafir Quraisy untuk menyeret beliau di padang pasir. Kemudian beliau hanya menyatakan Al-Ahad, Al-Ahad sebagai bentuk ketulusan keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu sahabat Abu Bakar melewat, di mana di situ Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, kemudian memerdekakan daripada Bilal bin Rabah ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah ini adalah beliau termasuk muadzin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Madinah, beliau ikut hijrah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disyariatkannya adzan, beliaulah orang pertama kali yang diizinkan oleh Rasulullah untuk menjadi muadzin beliau karena suaranya yang sangatlah indah, yang merdu ketika mengumandangkan daripada adzan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal itu berlaku sampai meninggalnya Rasulullah, yang mana kebiasaannya daripada Bilal bin Rabah ini setelah mengumandangkan daripada adzan, beliau mendatangi pintu Rasulullah dan mengatakan hayya 'alas shalah. Maka Rasulullah ketika keluar, maka beliau mengumandangkan daripada iqamah untuk melaksanakan salat berjamaah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dirahmati oleh Allah, salah satu keistimewaan lagi yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah ini adalah kecintaan yang sangat kepada Rasulullah,
ketika Rasulullah meninggal dunia, ketika Rasulullah belum dimakamkan, kemudian beliau datanglah waktu salat, beliau diminta untuk adzan. Beliau tidak mampu ketika mengumandangkan adzan sampai hanya pada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Beliau terhenti suaranya, nggak bisa melanjutkan daripada adzannya karena teringat masa-masa di mana beliau bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Hal itu pula lah yang mengakibatkan seluruh sahabat pun ikut menangis, pertanda kecintaan kerinduannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau pun minta izin kepada sahabat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah untuk diizinkan tidak menjadi muadzin lagi. Kemudian beliau pun pindah ke Damaskus. Ketika tiba di Damaskus pula, ketika dikunjungi oleh sahabat khalifah kedua Rasulullah, yaitu sahabat Umar bin Khattab, beliau pun meminta izin kepada sahabat Bilal untuk mengumandangkan adzan sebagaimana beliau menjadi muadzin di masa Rasulullah. Kalau yang minta ini adalah sahabat besar termasuk khalifah Amirul Mukminin, maka beliau pula mengumandangkan adzan. Terulang kembali peristiwa ketika sampai pada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, beliau tidak bisa melanjutkan kembali adzannya. Hal ini pula mengakibatkan sahabat-sahabat yang ada di situ ikut menangis bersama sahabat Bilal, mengenang kebersamaan beliau bersama Rasulullah Muhammad SAW. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh sahabat Bilal bin Rabah ini adalah terompahnya telapak kaki beliau terdengar oleh Rasulullah di surga. Maka ketika selepas salat subuh berjamaah, beliau dipanggil oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seraya ditanya, wahai sahabat Bilal, sahabatku, amalan apa yang membuat kamu sampai telapak kaki kamu terdengar terompahnya di surga? Maka sahabat Bilal pun mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak punya amalan yang besar. Saya hanya ketika berwudu, saya melakukan daripada kewajiban saya. Dari sini dapatlah kita fahami bahwasanya sahabat Bilal bin Rabah ini terkenal daripada sahabat yang mudawim alal wudu, selalu menjaga wudunya, dan setelah wudu beliau selalu melaksanakan sunnah daripada salat wudu. Hadirin yang dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, sahabat Bilal bin Rabah ini adalah sahabat yang dipuji oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu daripada hadis yang Rasulullah SAW menyampaikannya, bahwasanya salah satu penunggang kuda yang mahir adalah kamu, wahai Bilal bin Rabah, dari kalangan sahabat Habasyi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Bilal bin Rabah ini pula adalah salah seorang sahabat yang banyak daripada meriwayatkan hadis, yang mana beliau meriwayatkan dari Rasulullah sekitar 44 hadis. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Bilal bin Rabah ini adalah, bangunlah kalian untuk mengerjakan salat malam, karena salat malam atau salat tahajud itu adalah kebiasaannya orang-orang saleh, yang mana dengan mengerjakan salat tahajud atau qiyamul lail itu akan mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menghalangi kamu untuk berbuat maksiat, dan akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan akan mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini dapatlah kita ambil banyak ibrah, banyaklah pelajaran, yang mana sahabat Bilal bin Rabah ini pula adalah sahabat yang mulia. Ketika Fathu Makkah, salah satu sahabat yang mendapatkan kesempatan untuk masuk Ka'bah bersama Rasulullah SAW adalah sahabat Bilal bin Rabah, yang ketika itu ada 3 sahabat, yaitu Zaid, Usamah bin Zaid, kemudian Talha bin Umayyah, Utsman bin Talha. 3 sahabat ini yang bersama dengan Rasulullah. Ketika ketiga sahabat ini bersama Rasulullah berada di dalam Ka'bah, datanglah kumandang adzan, kemudian Rasulullah datanglah waktu salat,
Kemudian Rasulullah SAW minta kepada sahabat Bilal untuk mengumandangkan azan pertama kalinya di Ka'bah atau di Baitul Haram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang sangatlah memberikan inspirasi kehidupan kita, maka mari kita berusaha untuk menteladani sikap dan sifat-sifat yang baik yang ada pada diri sahabat Bilal bin Rabah ini. Pertama adalah ketulusan akan keimanannya dalam memegang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ujian, cobaan, siksaan yang dialami, beliau tetap untuk menjaga ketauhidannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah selalu beristiqamah dalam beramal, tidak menyepelekan daripada kecilnya amal yang diperbuat, karena kita tidak mengetahui amalan yang mana yang menjadikan itu sebagai sebab masuknya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Yang ketiga adalah marilah kita beristiqamah di dalam beramal sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah ini, yang selalu mudawamah beramal walaupun amalan itu kecil, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, khairul a'mal indallahi adwamuha, baik-baiknya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah langgengnya satu amalan, wa in qalla, walaupun itu sedikit. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengambil kemanfaatannya, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang selalu ingat kepada Allah, yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari-hari kita akan selalu menjadi hari-hari yang lebih baik daripada yang kemarin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.